ya mungkin ya, karena kita posisinya ada di BCLS di Parangtritis, jadi gedungnya gedung itu seperti markas Power Rangers. Ya, Parangtritis Geomaritim Science Park ini merupakan lembaga hasil kerjasama antara Badan Informasi Geospasial, Universitas Gadjah Mada, dan juga pemerintah Kabupaten Bantul. Awalnya berdiri tahun 2001 dengan nama Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis. Kemudian pada tahun 2015 ini PGSP atau Parangtritis Geomaritim Science Park direvitalisasi menjadi Parangtritis Geomaritim Science Park sampai saat ini. Nah, ada apa aja di Parangtritis Geomaritim Science Park? Banyak, karena Parangtritis Geomaritim Science Park ini merupakan sarana edukasi tentang kepesisiran dan kemaritiman berbasis informasi geospasial. Jadi, pesisir Bantul selama ini kita kenal memiliki potensi wisata alam dan kuliner. Selain memiliki keanekaragaman wisata, pesisir Bantul juga mempunyai beberapa fenomena-fenomena alam yang unik. Fenomena-fenomena alam yang terbentuk di pesisir Bantul ini terangkum dalam Geospasial Pesisir Bantul. nah, saat ini kita akan belajar lebih lanjut tentang potensi yang ada di pesisir bersama Edukator Fajrun. Nah, ini sudah hadir ya Edukator Fajrun. Halo. Bisa dibuka mic-nya? Halo? Ya, luar biasa. Ya, halo teman-teman dari Cipran semua, Pak Andi juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya baru bergabung technical error tadi. Nah iya teman-teman, ada sedikit diskusi buat pagi ini. Singkat aja, kita akan berbincang singkat tentang gumuk pasir Parangtritis, kondisinya sekarang, kurang lebih gitu. Nah, oke, izin share screen. Hot. Share screen. Oke. Ya, teman-teman semua. Oke, apa sudah terlihat presentasinya? Sudah tampil ya? Oke. Nah, jadi tentang gumuk pasir Parangtritis. Memang gumuk pasir Parangtritis unik dari sisi budaya, dari sisi sudah ada penelitiannya, dan penelitiannya pengembangannya paling baik di area di geostage, tipenya tipe bahkan sudah diresmikan ekosistem gumuk. Ya, mungkin sedang ada gangguan.
udah bisa silahkan. Halo. Silahkan Pak Fajrul. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah gumuk pasir parang kritis menghadapi berbagai tekanan yang berpotensi ya ada di NTT, ada di Pulau Madura, dan juga di Provinsi Jakarta. Dan sekarang kita cuma fokus sama yang kritis. Nah, ini hasil pemetaan gumuk pasir parang kritis tahun 2019. Kita bisa lihat di gambar 2 yang kecil ini, yang di kiri bawah. Ini 1976. Dia masih pure, semuanya masih pasir. Sedangkan ini 2019 yang telah dipetakan akhirnya jadi kayak muka peta yang besar ini, yang mana gumuk pasirnya cuma ada 3 titik. Ini 1, ini 2, 1 dan 2 ini sekarang jadi atraksi wisata, dan yang ketiga dia ada di Saka. Selebihnya semuanya sudah merupakan lahan peralihan atau sudah bukan gumuk pasir lagi. Jadi kalau kita nyebutin gumuk pasir, kita tanya ke orang, sekarang gumuk pasir cuma di Kota Merah ini aja. Sedangkan menurut kita, berdasarkan kenapa 1976, gumuk pasir itu mulai dari ujung kiri, sungai, ujung barat, sampai ke ujung timur berbatasan dengan tebing. Itu gumuk pasir. Itu gumuk pasir yang kita definisikan dalam pengertian ini, dalam pengertiannya. Nah, ini adalah kondisi gumuk pasir dari seluruh luas gumuk pasir. Sekarang sisanya hanya 15,3 hektar aja. Dari berapa? Dari 412. Dari 412 sisanya tinggal 15, 14,8, tinggal 15, atau tinggal 3,7%. Itu pun semuanya di zona inti. Nah, oleh karena itu mungkin memerlukan adanya interpretasi. Nah, ini dia penempatan gumuk pasir yang kami sebutkan tadi, yang jadi atraksi wisata, dan ini sudah menjadi media iklan, media informasi pariwisata di maskapai Garuda. Nah, ini foto di maskapai Garuda tentang gumuk pasir Parangkusumo. Ini termasuk definisi gumuk pasir tadi. Nah, ini gambaran gumuk pasir dari tahun 90. Iya. Oke, baik. Jadi tadi para sahabat sudah melihat atau mendengarkan presentasi dari Pak Fajrun ya, terkait gumuk pasir Parangtritis. Nah, ini sudah masuk kembali. Silahkan Pak Fajrun dilanjutkan. Ya, maaf sebelumnya jaringannya sedang terganggu. Nah, tambahan sedikit. Jadi strategi yang dipakai lagi zonasi, yaitu membagi gumuk pasir menjadi beberapa zona. Antara lain ada zona inti di tengah. Ini zona inti. Kemudian ada zona penunjang di sebelah kiri atau sebelah barat, dan ada zona terbatas di sebelah kanan atau timur. Nah, fokus restorasi gumuk pasir adalah di zona inti. Nah, ini penampakan gumuk pasir dari masa ke masa, mulai dari 1976, lalu ke 2003, kotak kuning adalah yang sekarang menjadi atraksi wisata. Nah, ini perubahannya teman-teman bisa lihat mulai dari kiri, baik kotak kuning ataupun luarnya itu sama-sama pasir. Kemudian 2003 mulai ada hijau-hijau, itu penanaman. Lalu 2010 mulai ada beberapa atap rumah, itu permukiman dan non-permukiman seperti juga bangunan. Sampai 2019 akhirnya dia menyempit. Kita juga bisa lihat di sisi kiri, sisi bawah kotak kuning, tahun 2013 itu masih pasir, 2015 mulai hijau, 2017 hijau, dan 2019 sangat hijau. Nah, itu adalah atraksi wisata Semoto Sewu. Nah, kenapa
di Gumuk Pasir bisa hijau karena dulu ada penanaman. Kenapa ada penanaman? Karena tempat di Gumuk Pasir dinilai sebagai lahan kritis. Tapi pada akhirnya keputusan itu ditarik karena Gumuk Pasir khususnya merupakan bentang lahan alami. Nah, ini salah satu kutipan dari Prof. Sunarto dari Geografi UGM. Jika berbincang tentang Gumuk Pasir Aioli, maka akan diperoleh gambaran sebagai suatu wilayah gersang, panas, kering, dengan pasir yang berterbangan di angin. Memang itulah sunatullahnya. Jika pelestariannya harus mengikuti atau tidak bertentangan dengan sunatullah yang ada. Jadi, anggapan bahwa Gumuk Pasir itu lahan kritis ditarik karena Gumuk Pasir aslinya sunatullahnya memang wilayah yang gersang, panas, dan kering dengan pasir hijau. Nah, itu aja teman-teman. Ini sekedar vegetasi, ini adalah vegetasi yang ada di Gumuk Pasir yang dibedakan menjadi vegetasi natif atau asli dengan vegetasi invasif atau vegetasi penentang. Yang asli itu ada beberapa: tapak kambing, rumput lari, tiwalan, widuri, bebin, waru, dan teki-tekian. Sedangkan yang umum terlihat, salah satunya cemara udang, itu didatangkan dari Gumuk Pasir yang ada di Pulau Madura, termasuk juga tanaman-tanaman yang lain itu didatangkan dari daerah luar. Sekian. Monggo Mbak Ika, saya kan. Ya, baik. Terima kasih sekali Edukator Fajrun. Nanti bila ada pertanyaan tentang presentasi yang barusan dipresentasikan, boleh sekali para sahabat nanti bertanya melalui kolom chat. Nanti kita akan bahas di akhir kunjungan. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Tadi sudah kenalan dengan Gumuk Pasir. Sekarang kita mau kenalan lebih jauh tentang Gumuk Pasir dan pesisir melalui Museum Gumuk Pasir. Silahkan Edukator Tata. Ya, jadi Museum Gumuk Pasir ini berada di Parangtritis Geomaritim Science Park. Jadi jangan bingung kenapa ada Parangtritis Geomaritim Science Park, kenapa ada Museum Gumuk Pasir. Karena Museum Gumuk Pasir ini berada di Parangtritis Geomaritim Science Park. Silahkan Edukator Tata. Halo sahabat Geomaritim yang ada di rumah. Nah, sesaat lagi bersama saya Tata, kita akan masuki museum. Tapi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah melihat proses terbentuknya Gumuk Pasir. Nah, untuk memudahkan teman-teman mengingat tentang proses terjadinya Gumuk Pasir, teman-teman atau sahabat Geomaritim sekalian bisa melihat dari desain bangunan Museum Gumuk Pasir itu sendiri. Yang pertama, yaitu Gedung Kerucut. Merupakan perwujudan dari Gunung Merapi sebagai material penyuplai Gumuk Pasir. Yang kedua ada lorong pengetahuan atau yang dianalogikan sebagai sungai yang mentransport pasir dari Gunung Merapi menuju ke muara. Yang terakhir di paling ujung merupakan gedung display, merupakan perwujudan dari Gumuk Pasir dari pasir-pasir yang tertransport di sungai yang kemudian ada di muara, kering lalu terbawa angin dan membentuk Gumuk Pasir itu sendiri. Nah, Gumuk Pasir ini lama-lama kan menumpuk sehingga menjadi gumukan-gumukan yang besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Museum Gumuk Pasir ya, sahabat Geomaritim. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Gedung Kerucut. Gedung Kerucut ini terdiri dari 4 lantai. Lantai yang pertama berisikan tentang geomaritim. Lantai yang kedua berisikan iptek. Lantai yang ketiga berisikan Gumuk Pasir. Dan lantai yang keempat berisikan mengenai ufuk Parangtritis. Nah, di lantai 1 ini terbagi menjadi beberapa zona. Kita akan mengelilingi zona-zona tersebut bersama-sama ya sahabat Geomaritim.
Teras Jogja. Di zona Teras Jogja ini terdapat beberapa kerajinan oleh masyarakat pesisir, yaitu kekayaan alam yang ada di masyarakat pesisir. Yang pertama ada pandan laut dan eceng gondok. Pandan laut dan eceng gondok kemudian dipanen, dikeringkan, dan dianyam menjadi berbagai macam kerajinan tangan, seperti celengan, jam, tas, tempat tisu, keranjang, dan lain sebagainya. Sedangkan kekayaan pesisir yang selanjutnya yaitu kayu laut. Kayu laut merupakan sampah yang ada, kayu-kayu sampah yang ada di laut, kemudian diambil dan dijadikan kerajinan tangan seperti tempat tisu dan hiasan yang ada di meja. Nah, sahabat geomaritim, tahukah kalian seberapa dalamnya lautan yang ada di dunia? Sekarang kita akan memasuki zona antara untuk tahu seberapa dalamnya lautan yang ada di dunia. Nah, selamat datang di zona bahari. Di sebelah sini merupakan desain tol laut yang ada di Indonesia. Tol laut sendiri terdiri dari pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan. Tujuan dibuatnya tol laut yaitu agar distribusi logistik antar pulau menjadi cepat. Dengan pendistribusian logistik antar pulau yang cepat, sehingga logistik antar pulau menjadi terjamin dan harga antar pulau menjadi sama dan stabil. Nah, di sebelah kanan kita ada Khasanah Maritim Indonesia, merupakan kekayaan maritim Indonesia yang sangat melimpah, yang terdiri dari pelabuhan, sosial budaya, pariwisata, dan pesisir kelautan.
Nah, salah satu khasanah maritim yang ada di Indonesia yaitu Pantai Oetune yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pantai Oetune ini memiliki gumuk pasir kecil yang berada di sepanjang pantai. Pasir pantai di sepanjang Oetune terlihat lembut dan berwarna coklat cerah. Nah, selanjutnya kita akan memasuki lorong sejarah kemaritiman di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia. Pernyataan negara Indonesia sebagai negara kepulauan itu dikukuhkan dengan melalui deklarasi Juanda dan kebijakan UNCLOS. Nah, di tahun 2018, jumlah pulau Indonesia yang telah bernama dan berkoordinat yaitu sebesar 16.671 pulau. Padahal, total jumlah pulau di Indonesia seluruhnya adalah 17.504. Berarti, banyak pulau yang belum bernama dan berkoordinat. Nah, sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Namun, sebelum kita menuju ke lantai 2, kita saksikan video berikut ini ya, untuk lebih mengenal mengenai Museum Gumuk Pasir dan tentunya BGSP itu sendiri. Halo sahabat Geomaritim yang ada di rumah, perkenalkan saya Tria. Saya akan melanjutkan memandu sahabat Geomaritim di Museum Gumuk Pasir lantai 2 ya. Nah, di Museum Gumuk Pasir lantai 2 ini terdapat 3 area. Yang pertama zona Teknokarto, yang kedua zona penginderaan jauh, dan yang ketiga lorong pengetahuan. Mari kita mulai berkeliling di zona Teknokarto. Nah, sebelum saya menunjukkan koleksi dari Museum Gumuk Pasir, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi. Awal mula terdapat peta. Sahabat Geomaritim yang ada di rumah sudah tahu belum kapan peta itu ada? Peta pertama kali dibuat pada 14.000 tahun yang lalu di Spanyol Utara, dan pada saat itu dipahat di atas batu dengan dimensi 5 kali 7 inci. Di Museum Gumuk Pasir ini kita bisa belajar sejarah pemetaan. Nah, kita akan mulai berkeliling ya, melihat satu demi satu koleksi yang ada di zona Teknokarto ini. Nah, sebelumnya, kartografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemetaan ya, dan kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Nah, awal mula peta itu dibuat, proses awalnya harus ada pengambilan gambar dulu. Nah, pengambilan gambar ini dilakukan dengan menggunakan alat. Nah, alat perangkat kamera foto udara. Perangkat kamera foto udara ini dipasang di pesawat udara. Ukuran perangkatnya cukup besar, antara lain terdiri
terdiri dari teleskop navigasi, kaset TKA 4, ada filter kamera, drive unit, dan yang terakhir lensa kamera. Jika diperhatikan, ukuran lensa kamera dari perangkat kamera foto udara ini cukup besar ya. Dan seiring dengan perkembangan zaman semakin modern, maka pengambilan foto udara kemudian menggunakan drone. Kita sering menyebutnya drone atau pesawat tanpa awak. Jenisnya DJI Phantom. Nah, keunggulan dari drone ini bisa mengambil gambar dalam ketinggian tertentu dan mampu menjangkau daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, untuk mengoperasikan drone ini lebih menghemat biaya operasional dan tentunya efisiensi tenaga. Nah, kita akan melanjutkan melihat koleksi Museum Gumuk Pasir. Nah, ini bernama stereoskop. Stereoskop ini berfungsi untuk melihat sebuah hasil foto udara, gambar, yang semula 2 dimensi dapat dilihat menjadi 3 dimensi, sehingga ketinggiannya dapat diestimasi atau diukur. Nah, di dalam stereoskop ini terdapat hasil pemotretan udara dari gumuk pasir yang diambil pada tahun 1992. Jika diperhatikan, sahabat Geo Maritim yang ada di rumah, area gumuk pasir pada tahun 1992 masih terlihat sangat luas karena masih sedikitnya pemukiman dan juga sedikitnya vegetasi yang tumbuh di atasnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan koleksi bernama Stereoplotter seri P8 Stereomet. Nah, Stereomet ini digunakan untuk membuat kontur atau ketinggian permukaan tanah, khususnya untuk peta topografi ya. Nah, stereomet ini biasanya digunakan setelah PUG3, menggunakan alat PUG3. Nah, versi fungsinya yang sama dari stereomet, yakni Planicom. Bedanya, stereomet datanya tersimpan secara manual, tetapi dengan menggunakan Stereoplotter Planicom ini, data dapat disimpan secara soft file. Bernama Planicom karena terdapat komputernya. Nah, Planicom ini dioperasionalkan tahun 1951 sampai 1990. Lalu, area sebelah sini terdapat alat survei, dan yang terakhir yang saya akan tunjukkan di zona Teknokarto, koleksi bernama PUG3. Nah, PUG3 ini berfungsi untuk mengukur koordinat yang dimiliki dari suatu objek. Ya, itu saja. Nanti apabila sahabat Geo Maritim yang ada di rumah ada beberapa hal yang belum jelas, bisa ditanyakan dalam sesi diskusi. Kita akan melanjutkan berkeliling lantai 2 ke zona penginderaan jauh. Nah, ini berupa bilik interaktif, Pak. Nah, di zona penginderaan jauh ini kita bisa melihat hasil dari tangkapan dari foto udara ya. Nah, sebelumnya penginderaan jauh itu apa sih? Nah, penginderaan jauh itu merupakan ilmu pengetahuan di mana sebuah ilmu untuk mengambil data dari suatu objek atau wilayah tanpa harus menyentuh. Nah, pengambilan data ini melalui berbagai wahana atau alat perekam. Yang pertama, spektrometer, lalu yang kedua, cherry picker, terus yang ketiga, seperti koleksi yang saya tunjukkan tadi, drone sejenis UAV, lalu selanjutnya ada balon udara, helikopter, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan yang paling tinggi bisa mengambil pemotretan udara itu satelit. Nah, beberapa wahana yang digunakan memang transportasi ya, dimanfaatkan dari alat transportasi. Nah, berikut kita akan melihat hasil dari foto udara. Yang pertama, kota Jakarta. Lalu selanjutnya pengambilan foto udara dengan menggunakan satelit.
bisa melihat swafoto bumi dari luar angkasa dengan menggunakan beberapa citra. Ya, selanjutnya kita akan berjalan menuju lorong pengetahuan. Nah, sebelumnya tadi oleh edukator dijelaskan lorong pengetahuan bagian luar ya. Sekarang kita akan masuk lorong pengetahuan bagian dalam. Jika dilihat dari luar, lorong pengetahuan ini penampakannya seperti jembatan. Nah, untuk bagian dalam seperti ini. Ketika sahabat geomaritim bisa berkunjung ke Museum Gumuk Pasir, jangan melewatkan untuk bersuah foto di lorong pengetahuan ini ya. Nah, di lorong pengetahuan ini kita bisa mendapatkan infografis terkait proses pembentukan gumuk pasir. Jadi mengulang informasi kembali yang tadi sudah dijelaskan, proses awal terbentuknya gumuk pasir dimulai dari Gunung Merapi. Jadi material pasir dari gumuk pasir ini berasal dari Gunung Merapi yang erupsi atau meletus kemudian mengeluarkan awan panas, lava, lahar dingin. Lalu semuanya mengandung pasir, material vulkanik Gunung Merapi tersebut kemudian masuk ke sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Material vulkanik terbawa aliran sungai lalu masuk ke Sungai Opak yang merupakan tanpot di mana pasir itu bermula dari Gunung Merapi kemudian akan masuk ke laut pantai selatan. Nah, di laut selatan. Nah, pintu masuknya adalah muara Sungai Opak. Pasir kemudian masuk ke dalam lautan lalu terhempas gelombang kemudian terpinggirkan di pinggiran pantai. Di pinggiran pantai, pasir kemudian terkena sinar matahari dan mengalami pengeringan, proses pengeringan. Dan saat pasir kering, tertiup angin, kemudian membentuk endapan yang landai, kemudian semakin bertambah banyak dan semakin tinggi, hingga pada akhirnya terbentuklah gumuk pasir. Perlu sahabat geomaritim di rumah ketahui, gumuk pasir itu bisa mencapai ketinggian sampai 20 meter. Nah, sekarang kita akan melihat gambaran infografis terkait bentuk-bentuk gumuk pasir. Jadi terdapat 4 bentuk gumuk pasir. Yang pertama barkan, yang merupakan bentuk khas dari gumuk pasir Parangtritis. Lalu yang kedua tipe parabolik. Nah, tipe parabolik ini kebalikan dari bentuk barkan. Kemudian terdapat tipe memanjang atau tipe longitudinal. Dan yang terakhir, gumuk pasir melintang atau transversal. Nah, faktor yang membuat kenapa bentuk gumuk pasir ini berbeda-beda karena angin dan juga faktor penghalang yang ada di depannya. Yang terakhir, syarat pembentukan gumuk pasir. Yang pertama, pantai landai, terutama di Parangtritis sangat landai sekali pantainya. Lalu yang kedua, tersedia pasir sebagai pemasok material, karena di Yogyakarta juga ada Gunung Merapi ya, yang aktif. Lalu yang ketiga, gelombang yang mampu menghempaskan pasir ke darat. Selanjutnya, arus pantai yang kuat. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan tegas antara musim kemarau dan musim hujan. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan. Kita sudah menyeberangi lorong pengetahuan ya. Secara tidak sadar, menyeberangi lorong pengetahuan sambil belajar, mengulas kembali. Nah, kita akan mulai masuk ke gedung display. Di gedung display ini terdapat koleksi lapisan pasir dari bentuk-bentuk gumuk pasir. Ternyata tidak hanya di atas saja, di atas permukaan tampak berbeda bentuk gumuk pasirnya. Di bawah pun, di lapisan pun terdapat perbedaan lapisan juga. Yang pertama, lapisan longitudinal. Lalu terdapat juga lapisan bentuk gumuk pasir transversal. Dan yang terakhir, pasir
pasir, bentuk gumuk pasir Barkan. Nah, di sini juga ada perbandingan antara pasir gumuk pasir dengan pasir yang berada di sungai. Ternyata terdapat perbedaan. Pasir sungai itu memiliki tekstur yang lebih kasar, lebih besar. Sementara pasir gumuk pasir itu memiliki tekstur yang lebih kecil dan halus. Kenapa pasir yang ada di gumuk pasir lebih halus dan teksturnya lebih kecil? Karena pasir dari gumuk pasir ini mengalami gesekan dari gelombang ombak yang besar di Laut Selatan. Oke, itu saja informasi dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan dengan pemutaran video Museum Gumuk Pasir lantai 3 dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan. Lantai 3 Gedung Kerucut Museum Gumuk Pasir bertemakan Gumuk Pasir. Di lantai 3 ini berisikan informasi tentang proses terbentuknya gumuk pasir, manfaat gumuk pasir, dan macam-macam bentuk dari gumuk pasir. Sedangkan koleksi yang disajikan antara lain miniatur bentuk-bentuk gumuk pasir dan berbagai jenis batuan yang terdiri dari batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf. Kita sedang berada di zona ufuk Parangtritis di lantai Museum Gumuk Pasir. Nah, di zona Parangtritis ini kita bisa melihat area di sekitar museum. Di sana kita bisa lihat ada bukit kars ya, terlihat jelas dari sini. Lalu terlihat jelas juga di sebelah sana ada Laut Selatan Jawa, tepatnya Pantai Parangtritis. Dan di wilayah sekitar sini kita juga bisa melihat ya sisa-sisa gumuk pasir dan gumuk pasir tentunya, tetapi sayangnya sudah banyak tertutup oleh vegetasi. Ya, para sahabat Geomaritim, bagaimana untuk kunjungan online hari ini? Ternyata cukup antusias ya, karena di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, mohon maaf sekali. Nah, ini kita cuma bisa jawab 3 pertanyaan selama kunjungan online. Yang sisanya nanti kita akan jawab melalui Q&A sosial media kita. Nah, bagi para penanya yang pertanyaannya nanti akan dijawab, nanti berhasil mendapatkan souvenir. Kita sudah memilih nih 3 penanya. Nanti minta tolong host untuk membuka mic-nya ya. Dan juga edukator Fajrun nanti mohon bantuan untuk menjawab. Yang pertama kepada saudara Dendi Erlangga. Silahkan mohon bantuannya host untuk dibuka mic-nya. Silahkan saudara Dendi. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai pengembalian fungsi gumuk pasir. Yang tadi kan sudah dijelaskan tentang dengan sistem zonasi dan restorasi. Sedangkan kan gumuk pasir ini berada di dekat pesisir yang mana relatif juga berangin. Nah, yang saya tanyakan, selain sistem zonasi dan restorasi yang mana bentuknya
yang di sini adalah penghijauan, apa ada hal lain yang dilakukan oleh PGSP untuk memitigasi dampak perusakan lain, contohnya seperti misalnya kunjungan wisatawan terlalu banyak atau hal-hal lainnya dalam jangka panjang. Dan saya juga ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak PGSP atau pengelola selama ini dalam upaya pelestarian gunung pasir ini. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Saudara Dendi. Baik, tadi sudah mengisi daftar hadir ya? Ya, Sudah. jadi teman-teman yang lain juga mengisi daftar hadirnya ya. Silahkan Pak Fajrun bisa membantu menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Dendi. Masih di sana Pak Fajrun? Ya, mohon ditingkatkan baik, soalnya maaf networknya agak terganggu di sini. Pertanyaannya tadi bagaimana? Saya nangkep ke poin yang terakhir, Pak. Iya, baik. Tadi Saudara Dendi menanyakan terkait restorasi yang dilakukan, lalu kendala yang dihadapi, begitu, terkait pengelolaan yang ada di Gumuk Pasir, selain strategi zonasi dan restorasi apa aja yang dilakukan. Jadi pertanyaannya bagus, sangat kritis ya. Intinya tentang upaya yang dilakukan PGSP ya. Nah, selama ini PGSP telah mengupayakan sebagai sebuah kelembagaan dalam usaha untuk melakukan restorasi. Yang pertama adalah PGSP berperan aktif sebagai media antar instansi. Jadi PGSP itu selain kerjasama misalnya ada Pemprov, ada Fakultas Geografi UGM, dan juga Badan Informasi Spasial, PGSP juga bekerja sama lintas sektor dan lintas tingkatan dengan beberapa instansi pemerintah, mulai dari perangkat desa. Jadi PGSP kami melakukan pendekatan dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten juga. Di kabupaten itu multi level, ada dinas lingkungan hidup, ada dinas Satpol PP, Pamong Praja, begitupun di level provinsi, dan di provinsi ditambah dengan keraton, dan juga di level nasional ada lingkungan hidup dan pertanahan. Nah, jadi yang pertama adalah koordinasi. Yang kedua, kami melakukan riset terintegrasi dengan beberapa instansi pendidikan. Nah, kita berusaha untuk mengangkat apa pentingnya Gumuk Pasir Parangtritis dan Ya, masih tersambung? Ya, sedikit menambahkan. kita salah satu media. Oh, sudah tersambung. Silahkan Edita Pak Fajrun. Oke. Ya. Nah, jadi bisa dibilang secara ringkas yang dilakukan PGSP adalah koordinasi lintas lembaga, promosi, dan juga riset. Nah, jadi basisnya ada 3 itu, koordinasi, riset, dan kendala yang dihadapi. Jelas untuk menyelesaikan sesuatu yang sifatnya kompleks karena multisektoral dan multi pihak juga, kita harus melakukan pendekatan yang kompleks, tapi di samping kompleks juga mengena gitu. Nah, untuk bisa mengena kita perlu step by step, mulai dari kita melakukan pendekatan masyarakat setempat. Perlu kita sadarkan bahwa ketika Gumuk Pasir kita pelihara, justru kita dapat 2 fungsi, ekonomi dapat, ekologi dapat, dan itu yang kita lakukan perlahan-lahan. Di lintas sektor kita menyuarakan ketika ada dukungan secara saintifik dari kampus, aturan dari sebuah pemerintahan, kita juga menjadi jembatan ke sektor yang lain seperti itu. Kendala yang dihadapi antara lain ya dari masyarakat perlu untuk disadarkan, itu tekanan sosial tentang Gumuk Pasir yang masif, dan juga tekanan dari
supaya action plan-nya itu sudah terlaksana meskipun masih tahap awal, yaitu pembersihan. Jadi sekarang gumuk pasirnya itu di wilayah zona inti sudah mulai dihilangkan beberapa tahun ini, sudah sekitar 1 hektar yang dibersihkan, dan semua zona inti itu sudah wilayah yang sekarang menjadi tempat wisata itu sudah dibersihkan, pohon sudah ditebang gitu. Jadi itu kurang lebihnya. Dan ada tambahan mungkin, silakan. Ya, baik. Terima kasih edukator Fajrun sudah menjawab pertanyaan dari saudara Dedi Erlangga. Mungkin sedikit menambahkan bahwa yang pertama, restorasi gumuk pasir di sini bukan penghijauan ya. Jadi restorasi gumuk pasir di sini adalah justru mengurangi vegetasinya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh saudara edukator Fajrun di depan bahwa memang gumuk pasir ini sudah keberadaannya seperti demikian, hukum alamnya itu justru vegetasinya itu sedikit. Jadi restorasi gumuk pasir itu bukan penghijauan, tapi justru dikurangi vegetasinya dengan cara-cara yang tadi sudah disebutkan oleh edukator Fajrun. Yang kedua yang saya mau tambahkan, Parangtritis Biomaritim Science Park di sini bukanlah lembaga pengelola gumuk pasir. Jadi di sini kami adalah sarana edukasi tentang kepesisiran dan kemaritiman. Jadi kami membantu penyediaan data spasial mengenai gumuk pasir dan juga mengedukasi masyarakat supaya paham mengenai pelestarian gumuk pasir, dan juga memotivasi masyarakat supaya mau untuk mengkonservasi gumuk pasir. Nah, siapa pengelolanya? Jadi memang koordinatornya di daerah istimewa Yogyakarta ini untuk pengelolaan gumuk pasir sebagai habitat alami, pengelolanya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Jadi misalnya teman-teman mau lebih tahu tentang gumuk pasir juga bertanya ke DLHK DIY juga boleh, bertanya ke PGSP juga sangat boleh begitu. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Jadi di sini kami bukan pengelola. Dan juga mau menambahkan bahwa keberhasilan konservasi itu adalah pemberdayaan dan partisipasi. Walaupun kami membantu pemerintah untuk melakukan pelestarian gumuk pasir, tentunya masyarakat juga harus terlibat, mau berpartisipasi dalam pelestarian gumuk pasir itu sendiri. Lanjut lagi kita ke penanya kedua yang berhasil mendapat souvenir, yaitu saudara Noventino. Tadi bertanya 2 pertanyaan, mohon bantuannya host untuk membuka mic. Saudara Noventino. Ya, Bu. Yang pertama itu saya mau bertanya, pada titik kedalaman apakah manusia mampu menyelam di laut tanpa alat bantu, dan mengapakah semakin dalam di laut semakin kuat juga tekanan dalamnya? Hal apa yang menyebabkan hal tersebut? Sudah itu saja? Iya. Oke, baik. Kedalaman berapa ya tadi pertanyaannya? Jadi maksimal bisa menyelam itu memang kedalaman 40 meter saja. Selebihnya dari itu maka oksigen di dalam laut itu akan sangat minim, sehingga kita akan kesulitan untuk bernafas. Jadi maksimal itu pada kedalaman 40. Kenapa minim? Karena fitoplankton ini juga sudah tidak dapat tumbuh dengan baik karena sinar matahari yang masuk ke dalam laut itu terbatas. Jadi oksigen di dalamnya juga menjadi terbatas begitu. Jadi kalau teman-teman sedang diving nih, nah maksimal di kedalaman 40, karena kalau makin dalam akan berbahaya nih ya, gitu. Sudah terjawab ya? Baik, untuk yang ketiga, silakan kepada saudara, bentar, mohon maaf, Helian Adriani Sonia. Mohon bantuannya host untuk membuka mic. Tadi sudah laki-laki, sekarang yang perempuan.
Halo. Cantik, silakan. Oke, saya mau bertanya. Kemarin itu kan saya habis kunjungan ke Gunung Pasir. Nah, di sana tuh ternyata setahun sekali Idul Fitri itu mereka melakukan sholat Id bersama. Nah, itu tuh apakah ada aturannya? Terus apakah wisatawan juga boleh ikut serta atau hanya warga sekitar saja? Dan itu aja, cukup. Oke, terima kasih. Silakan saudara Fajrun untuk membantu menjawab. Cek. Belum di-unmute, saudara. Cek. Nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak kalian. Tanya juga bagus. Jadi, sederhananya, saya tarik dulu ke depan. Ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di Gunung Pasir. Yang mana kegiatan yang boleh adalah yang dia tidak merusak ekosistem. Nah, salah satunya adalah kegiatan kebudayaan seperti yang dimaksud, yaitu ibadah Idul Fitri ya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Justru itu bisa menjadi sebuah atraksi wisata yang sifatnya tuh seremonial. Nah, ketika itu menjadi atraksi wisata, justru akan ada beberapa pihak yang mendapatkan benefit dari itu. Di samping masyarakat juga ada beberapa pihak yang lain. Nah, itu tentang apakah itu terbuka untuk masyarakat umum, karena itu kegiatan yang memang dilakukan oleh masyarakat setempat, bisa jadi itu terbuka buat umum, tapi lebih tepatnya masyarakat yang bisa menjawab. Nah, tapi kalau dari sudut pandang PGSP, sudut pandang kami di PGSP dan juga di Pasir, itu justru menjadi sesuatu yang sangat-sangat sejalan dengan konsep Gunung Pasir seperti itu. Jadi itu bukan merupakan kegiatan yang mengganggu dalam tanda kutip mengganggu ekosistem pasir seperti itu, Mbak Celia. Terima kasih, Pak. Oh ya, Pak, saya mau tanya lagi. Ya, Di zonanya itu di zona mana ya? Soalnya saya buta peta gitu. Saya nggak ngerti. Saya masih nggak ngerti berada di zona mana biasanya. Ya, kalau kita lagi ke Gunung Pasir, kita kalau ke pantai yang Parangtritis atau Parangkusumo lebih tepatnya, yang sebelah timur itu kita sebut zona terbatas. Itu sudah ada banyak bangunan, itu masih wilayah Gunung Pasir. Batasnya adalah ketika kita ke tempat wisata yang ada beberapa pemandangan, nanti kita akan temukan beberapa patok kuning. Nah, patok kuning itu batas zona. Sebelah timurnya itu zona terbatas, sebelah baratnya itu zona inti. Nah, zona inti itulah yang menjadi fokus restorasi. Nah, batas sebelah baratnya zona inti, kurang lebih nanti ada patok kuning di mana ya? Patokannya itu nanti kira-kira beberapa ratus meter dari tempat atraksi wisata Gunung Pasir itu. Nah, nanti di sana juga ada patok kuning dan ada pelangnya. Nah, itu batasnya. Di barat itu nanti ada rumah. Nah, batas rumah itu, batas bangunan itu adalah batas zona inti bagian barat. Karena di zona inti tidak boleh ada rumah, tapi di zona penunjang boleh ada rumah. Tuh, batasnya di situ. Tengah-tengahnya itu zona ya, Oke. Nah, itu tadi sudah dijawab ya oleh edukator Fajrul bahwa memang boleh diperbolehkan sekali untuk kegiatan atau ketika Idul Fitri itu beribadah di Gunung Pasir. Nah, biasanya itu memang di zona intinya begitu. Jadi di tempat yang pasirnya masih banyak itu. Adakah terkabah juga di sana gitu. Baik para sahabat, mungkin itu dulu yang bisa kami jawab dalam kunjungan online hari ini. Nah, selebihnya pertanyaan yang belum terjawab, nanti kami akan jawab melalui Instagram. Ini biar kuotanya teman-teman juga tetap stabil dan juga tidak terlalu lama juga ya. Oke, nah bagi para sahabat yang tadi berkesempatan untuk bertanya, nah ini dapat souvenir menarik nih.
yang lain juga pengen mendapatkan souvenir, bisa sekali teman-teman nanti mengajukan kunjungan virtual tour ke Parangtritis Geomaritim Science Park minimal 50 orang. Nah, nanti bakal dapat souvenir menarik bagi yang diundang juga begitu. Nah, jangan lupa juga para sahabat untuk follow akun sosial media kami Geomaritim SP, semuanya Geomaritim SP ya, baik Instagram, kemudian Twitter, terus fanpage. Nah, ini Geomaritim SP. Nanti kami juga akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di Instagram kami. Nah, para sahabat, kita akan mengakhiri kunjungan online pada hari ini. Yang pasti yang perlu diingat tentang Gumuk Pasir, Gumuk Pasir adalah menarik dari wisata Gumuk Pasir itu sendiri. Oleh karena itu, Gumuk Pasir wajib sekali dilestarikan, karena ketika daya tariknya hilang, pengunjungnya tidak akan mau dong berkunjung ke Gumuk Pasir, ya kan? Kalau misalnya pengunjungnya nggak ada, berarti kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Jadi, 3 konsep yang harus dipegang ketika kita mengelola wisata alam adalah pelestarian dari daya tarik itu sendiri, kemudian kesejahteraan dari masyarakat yang ada di sekitar, dan ketiga kepuasan pengunjungnya untuk melihat daya tarik. Oke, yang perlu diingat lagi, PGSP bukan pengelola Gumuk Pasir, tapi kita sebagai sarana edukasi kepesisiran dan kemaritiman berbasis informasi geospasial khususnya tentang Gumuk Pasir. Nah, untuk pengelolaannya sebagai pengelola habitat alami yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Kami bersama-sama bekerja sama membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk melestarikan Gumuk Pasir. Baik para sahabat, ingat jangan lupa diisi daftar hadiahnya, dan juga kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi seputar kepesisiran, silahkan langsung aja kontak Instagram kami, sosial media kami, Geomaritim SP. Salam Geomaritim, sahabat maritim. Sehat selalu ya. Boleh di-unmute nih, bilang PT atau apa gitu. Terima kasih Pak Andi sudah mempersilahkan para mahasiswanya untuk berkunjung ke Parangtritis Geomaritim Science Park secara online. Walaupun secara online, tapi tidak apa-apa, kami sangat senang. Semoga nanti kelas yang lain juga diajak untuk berkunjung ya ke Parangtritis Geomaritim Science Park secara online juga boleh. Ketika pandemi mereda atau sudah kondusif, boleh sekali main ke Parangtritis Geomaritim Science Park. Ya, sama-sama Bu. Di sini juga boleh ya teman-teman. Sama-sama Bu, terima kasih atas kesempatan yang Ayo, diberikan kepada meneliti kami daya dukung wisata. untuk melakukan kunjungan virtual tour ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Andi, boleh sekali. Boleh diaktifkan video saya Bu, buat Oh, foto, boleh, buat boleh foto sekali. bersama ya. Oh iya iya boleh. Ya. Tolong minta bantuin, ada yang screenshot ya teman-teman. Elsa screenshot. Ini dari host juga menteri. Nanti kami kirim.
sudah cukup ya, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Ya, sekali lagi terima kasih, Bu, sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kunjungan virtual tour ini. Kembali di kesempatan selanjutnya. Ya, Andi.